Oke, baik. Selamat datang di acara interview LPDP. Saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahap ini. Saya Kak Santi yang akan menjadi pewawancara Anda. Sebelumnya, benar dengan Anissa Saraswati? Betul, itu nama saya Kak Santi. Bisa saya panggil siapa? Saya biasa dipanggil Sae, Kak. Sai, oke. Baik, Sai. Saat ini kesibukannya sedang menjadi guru, betul? Betul, Kak. Guru bahasa Inggris di SD? Betul, di SD. Oke, karena sebelumnya sudah pernah menjadi guru di Turki, boleh perkenalan dirinya menggunakan bahasa Turki? Boleh? Oke. Baik, saya kenalkan diri saya. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan ini. Merhaba, selam, benim adım Anissa ve ben şimdi öğretmen oldum. İngilizce öğretmen ve birkaç kurslar veriyorum. Oh, Böyle. Memnun oldum. oke, thank you. Berarti benar ya, sudah pernah ke Turki. Oke, dan kalau boleh tahu di Turki berapa tahun? Saya di Turki 6 tahun, Kak Santi. Oke, kemudian pindah ke Indonesia tahun keberapa? Tahun ke-6 yaitu 2019. 2019 sampai sekarang berarti kurang lebih sekitar 4 tahun, betul? Sudah, betul. Dan masih tetap di SD-nya itu, selama 4 tahun stay di SD yang sama? Em, jadi sebelumnya setelah saya pulang dari Turki, saya tidak langsung menjadi guru. Saya bekerja sebagai sekretaris di Kedutaan Azerbaijan di Jakarta selama 1 tahun, seperti itu. Oh, oke. Jadi dari 2019 ke 2020 menjadi sekretaris terlebih dahulu ya. Ya, saya lihat juga ini di CV-nya pernah menjadi sekretaris dan berpikir kapan dilakukannya. Oke, saya lihat Ya, ini tertarik terhadap literasi ya. Betul? ya, betul, Kak. Saya punya visi untuk berkontribusi, turut berkontribusi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang positif, seperti itu, di bidang literasi. Oke, karena saya lihat ke depannya juga dalam jangka pendek ingin menjadi guru tapi ingin membuat ini ya, membuat buku begitu ya. Kalau begitu urgensi Ya, untuk S2 itu boleh tahu seperti apa sih urgensinya? Kenapa sih Anda harus S2? baik, terima kasih sebelumnya Kak untuk pertanyaan yang sangat memantik saya untuk berpikir kritis. Jadi saya itu memiliki sebuah visi untuk membangun sebuah platform literasi digital yang nanti ketika jangka panjangnya akan saya ingin seluruh anak-anak Indonesia dapat mengaksesnya seperti itu. Karenanya saya membutuhkan em, em, sebuah wawasan dulu untuk saya bisa membangun konten dari platform tersebut, tapi juga saya memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat untuk dapat berinteraksi dengan pemangku kepemimpinan, kemudian nanti kepala sekolah sampai pelajar dan juga guru-guru. Jadi saya perlu sekali untuk dapat belajar hal tersebut. Selain itu, saya juga ingin menjadi seorang individu yang evidence based. Jadi jika saya mengambil keputusan itu berdasarkan dengan data yang relevan dan terkini seperti itu. Dari 3 poin tersebut, saya membutuhkan studi dan Monash University memberikan sebuah course yang sangat relevan untuk itu yang disebut dengan educational leadership. Terima kasih Kak. Oke, jadi perlunya lebih ke leadershipnya ya. Kalau boleh tahu, wawasan seperti apa sih yang Anda belum punya dan Anda harapkan dipelajari nanti untuk S2? Ya, saat ini saya adalah seorang praktisi, praktisi mengajar. Mengajarnya itu reading dan writing yang sangat berhubungan erat dengan literasi. Namun, saya belum memiliki wawasan akademisi yang kuat. Karena itulah saya membutuhkan pelajaran dari Monash University ini dalam 1 semester pertama yaitu di interacting with research in education dan juga yang kedua adalah investigating education issues seperti itu. Kemudian di daerah kepemimpinan saya membutuhkan sebuah skill untuk membangun visi yang sama dengan rekan-rekan kerja saya nantinya eh, untuk kami sama-sama membangun platform tersebut seperti itu karena nanti saya akan membutuhkan kawan-kawan dari IT, dari marketing, illustration, illustrator, terus juga
nanti mungkin kawan-kawan dari bahasa Indonesia, sastra bahasa Indonesia, seperti itu Kak. Nah, saya membutuhkan jiwa kepemimpinan yang kuat karena nanti saya akan bertemu dengan banyak orang yang karena itulah saya perlu belajar em, seperti apa sih cara berinteraksi dengan orang yang bermacam-macam. Selain itu di Monash juga ada tentang politics, policy, dan juga power. Itu nanti gunanya akan sangat berguna ketika nanti jangka panjangnya saya harus bekerja sama dengan Kemendikbudristek, kemudian meyakini orang-orang bahwa saya punya platform ini, mari kita bersama-sama membangun Indonesia. Seperti itu, Kak. Jadi itu salah satunya sih kenapa saya perlu mempelajari bidang kepemimpinan. Nanti juga setelah platform itu jadi, end game saya adalah saya ingin mengintegrasikannya dengan sekolah-sekolah dan nanti dari Sabang sampai Merauke bisa mengimplementasikan proyek ini seperti itu. Karenanya saya harus memberdayakan guru-guru juga mensosialisasikan program ini. Itu menurut saya sangat membutuhkan wawasan kepemimpinan dan praktis yang kuat sekali. Sementara saya belum punya hal itu sama sekali. Saya belum pernah uh, menjadi pimpinan mungkin seperti kepala sekolah di bidang edukasi seperti itu Kak. Terima kasih banyak. Oke, emang kalau terkait kepemimpinan ya itu kan soft skill yang bisa diasah di mana-mana sebetulnya. Memang sebelumnya di organisasi tidak pernah diasahkah atau ketika saat mengajar di Turki maupun di Indonesia saat mengajar jadi guru, apakah belum pernah menjadi leader atau bagaimana? Baik, wah ini sangat menarik pertanyaannya. Terima kasih sekali Kak. Tentunya selama saya menjadi pengajar baik di Turki maupun di Indonesia, saya banyak mempelajari cara-cara untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif seperti itu. Namun saya memang belum pernah diberikan kesempatan untuk menjadi mungkin head of department atau menjadi kepala sekolah. Tapi saya pernah memimpin kelas karena saya sampai sekarang pun saya adalah seorang wali kelas seperti itu. Namun memang saya masih perlu memperdalam ilmu saya. Sebenarnya menurut saya untuk belajar S2 ini bukan hanya tentang wawasan, tapi juga tentang kepercayaan diri bahwa saya mampu dan memang saya perlu mendalami hal tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, terkait mata kuliah Interacting with Research in Education Context, ini harapannya apa sih sebetulnya yang dipelajari? Karena saya baca ini Interacting with Research, jadi ada hubungannya juga dengan riset juga, dengan penelitian juga gitu. Bagaimana? Ya, baik, sebetulnya memang yang integrating with research itu kan sebetulnya masuk dalam orientation unit. Jadi sebetulnya itu mengorientasikan murid-muridnya untuk oh seperti ini loh standar di Monash untuk menjadi seorang pelajar S2 seperti itu kan. Namun saya ingin mengambil makna lebih dari kelas itu. Selain saya belajar mengenai bagaimana sih riset dan standarisasi akademisi di Monash, saya juga ingin dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu muncul di kepala saya dan saya ingin bisa menemukan jawaban itu tidak hanya secara subjektif memikirkannya dengan logika atau semudah itu mencari di jawabannya di Google, tapi saya ingin memiliki literatur yang kuat didukung dengan riset-riset terkini dan itu yang ingin saya pelajari di kelas tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, pertanyaan seperti apa? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti menggunakan tools seperti apa sih yang bisa dilakukan seorang guru supaya pembelajaran itu bisa lebih efektif? Karena sebenarnya online tools itu sangat banyak, tapi bagaimana sih cara guru itu bisa memakainya dengan maksimal di kelas? Itu yang perlu dipertanyakan. Jadi saya semenjak saya di Turki dan Indonesia kan memakai platform yang sama. Tapi di tahun-tahun pertama tuh saya lebih banyak lebih banyak punya pertanyaan-pertanyaan daripada jawaban gitu. Kemudian ketika saya baca deskripsi dari kelas integrating research ini, ditulis memang kalau bagaimana sih caranya untuk bertanya memang ada key question yang bisa kita tanyakan. Bahkan untuk bertanya pun ada caranya gitu. Jadi saya ingin sekali mendalami kelas ini. Seperti itu, Kak. Oke, S1-nya dulu apa? Sama pendidikan bahasa Inggris ya, saya lihat. Betul. Di Apakah Departemen saat S1 tidak diajarkan terkait hal tersebut atau bagaimana? Untuk riset itu sebenarnya adanya advance
advanced research writing. Um, jadi di Turki itu kami bahkan tidak ada ini Kak, tidak ada skripsi karena kami itu lebih orientasinya adalah menjadi praktisi dan itu yang sekarang saya lakukan. Makanya sekarang sih saya ingin juga menyeimbangkan peran jadi ada sisi praktisi dan akademisinya Oh, begitu. oke. Berarti nanti rencananya setelah S2 itu akan menjadi akademisi juga begitu? Sebetulnya nanti saya ingin menjadi praktisi karena saya ingin membuat platform digital tersebut. Namun menurut saya sebagai seorang pemimpin, saya pun harus memiliki literatur yang kuat, harus didukung dengan riset yang betul seperti itu. Dan saya masih perlu memperdalam ilmu tersebut, begitu Kak. Jadi menurut saya memang itu porsinya hanya dua pelajaran Kak dari 8 pelajaran yang akan saya ambil di Monash. Jadi menurut saya itu porsinya sudah sangat tepat. Selain dua dua untuk jadi bekal untuk menjadi akademisi, sebenarnya ada 6 kelas lain yang mendukung saya untuk menjadi praktisi. Mhm. Gitu Kak, Oke, terima kasih. dan kalau boleh tahu porsi yang lebih banyak itu terkait literasi kah atau apa yang dalam Monash ini di silabusnya? Uh, Iya, sesuai dengan nama programnya yaitu Educational Leadership. Nanti akan ada 4 kelas untuk menambah wawasan saya menjadi seorang pemimpin. Seperti itu, Kak. Oke, dan tapi saya lihat ini masalahnya sebetulnya yang Anda concern itu di mana? Karena saya baca dari esai ada dua. Yang pertama itu terkait em, dari masyarakat itu melihat guru sebagai hal yang negatif atau kurang kurang dibandingkan dengan dokter. Itu saya baca di situ di esainya disebutkan begitu. Dan yang kedua itu Ya. masalah literasi begitu. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut sebenarnya masalah yang ingin Anda atau yang benar-benar Anda perhatikan yang menjadi masalah di Indonesia ini yang mana? Kak Santi masuk sedikit, kalau saran dari Kak Santi sebaiknya kalian berfokus pada satu atau dua masalah utama, namun dikaitkan efeknya ke berbagai sektor. Nah, untuk pengkaitan dengan berbagai sektor ini, disinilah kalian berkolaborasi ketimbang kalian ingin menyelesaikan banyak masalah seorang diri yang mana terdengar kurang realistis. Tentu saja yang saya ingin fokuskan sebetulnya adalah pembangunan platform digital seperti itu Kak. Karena sekarang sebagai seorang praktisi saya melihat banyaknya obstacle sebagai seorang guru untuk mendapatkan materi yang relevan seperti itu. Karenanya fokus saya lebih tentang pembangunan platform ini begitu Kak. Uh, untuk citra guru menurut saya itu akan selalu itu akan gimana ya Kak? Menurut saya untuk merubah citra guru kita tidak perlu berkoar-koar atau tidak perlu selalu mengingatkan masyarakat, tapi yang penting kita membuat aksi yang bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Seperti itu Kak. Oke, kalau boleh tahu, ini berarti terakhir endgame itu memang membuat platform digital begitu ya. Sebelumnya apakah Dan sudah endingnya pernah? Kak, itu mohon maaf Kak, ya. Oh ya, gimana? Bisa dilanjutkan dulu endgame-nya, bisa dijelaskan ulang mungkin. Kalau endgame-nya sih yang saya inginkan adalah supaya platform itu bisa terintegrasi tidak hanya seperti website atau app seperti pada umumnya, tapi terintegrasi juga dengan kurikulum sekolah ya, yang selaras dengan kurikulum Merdeka, tapi juga bisa nanti dibawa pulang dan bisa menyemangati keluarga juga untuk ikut turut aktif dalam perkembangan literasi anak seperti itu Kak. Oke. Terkait platform ini, sudah ada planning? Apakah sudah pernah dibuat, sedang dirancang, atau bagaimana? Saat ini saya bereksplorasi dengan platform-platform yang sudah ada. Saya banyak mencatat apa sih yang kurang, apa sih yang bisa diimprove dari beberapa platform ini seperti itu. Karena saya memang belum menemukan platform yang betul-betul cocok yang menurut saya bisa diterapkan oleh orang Indonesia begitu. Platform yang sekarang saya pakai itu dari Amerika Serikat dan mengikuti kurikulum sana seperti itu Kak. Jadi saya saat ini masih di initial stage yang saya memang merasa saya perlu belajar lebih lanjut gitu. Jadi saya pelajari dulu nih platform-platform yang sudah ada seperti Hmm, itu Kak.
Tapi selain itu saya juga aksi-aksi lain mengobservasi organisasi-organisasi penggerak literasi yang sudah ada seperti Frida Laut Jakbar, macam-macam. Saya juga mulai cari-cari kontak nih teman-teman yang mungkin bisa menjadi ilustrator dan memang banyak sih Kak anak-anak muda yang sangat berbakat seperti itu. Oke. Oke, menarik sekali ya. Kalau begitu kan ini pada akhirnya ingin membuat satu platform itu yang jangka pendeknya membuat platform, kemudian buat konten-konten buku bacaan itu yang tertulis di esai. Jadi saya berpikir kenapa tidak berfokus ke master degree yang fokus ke literasi atau pembuatan platformnya. Misalnya di Sheffield ada digital literacy, culture and education, atau di UCL juga ada yang fokus literasi. Bahkan di Unimelp juga ada yang fokus literasi education. Kenapa ke Monash? Ya, sebenarnya di Monash pun ada Kak Digital Futures. Namun ketika saya membaca course structure dari educational leadership, menurut saya itu sudah paket lengkap yang sangat relevan dengan apa yang saya butuhkan. Tentunya nanti saya tidak akan saya bukan orang yang bisa menurut saya bukan expert di bidang menulis literasi, karena itu nanti saya butuh untuk merangkul banyak rekan-rekan untuk menjadi talent juga dalam pembangunan platform ini seperti itu. Jadi yang saya utamakan justru adalah jiwa kepemimpinan yang perlu saya bangun seperti itu Kak. Nah, Hmm. saya lihat course structure dari Monash University itu sangat relevan karena di Monash itu memang saya ada beberapa profesor yang saya sudah baca dan mereka memang fokus terhadap digital literacy. Itu nanti adalah dua course yang akan saya ambil di tahun terakhir saya belajar di sana. Seperti itu Kak. Namanya Michael Phillips dan Michael Henderson dan mereka akan jadi chief examiner untuk kelas-kelas yang ingin saya ambil itu. Cuma nanti saya juga pengen kontak mereka sih ingin menanyakan apa sih course yang saya cocok jika saya ingin membangun sebuah platform seperti itu. Tapi menurut saya di lain itu justru yang saya belum familiar itu adalah mengenai bagaimana cara public speaking, bagaimana cara membuat orang ikut tergerak ketika mendengarkan saya memiliki visi untuk membangun platform begitu Kak. Jadi justru saya sangat tertarik dengan bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang efektif karena itu menurut saya itu adalah hal yang sangat penting untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia. Seperti itu Kak. Oke, saya setuju sekali. Untuk kontribusi yang sebelumnya itu, apakah sudah pernah ada dilakukan yang memberikan dampak? Mungkin bisa diceritakan sedikit? Kontribusi yang sebelumnya sudah saya lakukan ya Kak ya. Iya, betul. Baik. Ya, em, sebetulnya ini mungkin jauh ke belakang ketika saya pertama kali menjadi guru, Kak. Ini adalah sebenarnya yang memantik saya ingin mulai berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi waktu itu tetangga saya pernah mendengar saya bermain piano dan kemudian dia bilang, "Eh, Nisa, ayo dong coba ajak ajak anak saya main juga." Saya waktu itu hanya seorang murid kelas 1 SMA, tapi ketika saya mengajari murid saya piano, ternyata wow ini dampaknya dampak langsung dan dia benar-benar mencintai piano. Kemudian beberapa tahun yang lalu dia menceritakan ke saya bahwa ternyata dia bahkan begitu tergugah dengan pelajaran kami dulu dan dia mengambil musik gitu, mengambil S1 musik di Amerika Serikat. Walaupun hanya sebuah mungkin mau bagi orang hanya satu, saya hanya seorang guru yang mengajar satu murid, tapi ternyata mengajari anak itu memiliki bisa mengubah hidup seseorang seperti itu Kak. Jadi menurut saya itu sudah merupakan kontribusi dalam skala saya seperti itu Kak pada waktu itu. Cuman saya ingin sekali bisa berkontribusi lebih untuk masyarakat yang lebih luas, apalagi untuk generasi penerus Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu nih saya dapat lihat juga disebutkan ingin berkolaborasi dengan 1001 Buku, Rumah Literasi, YLAI. Saya tahu YLAI juga. Jadi keren ya, berarti sudah tahu beberapa apa ya komunitas yang bergerak di bidang ini dan juga tadi sebelumnya disebutkan tentang program Kemendikbudristek ya, berarti sudah tahu juga tentang program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kenapa enggak kan sudah ada nih gerakan-gerakan seperti ini atau komunitas yang seperti ini. Em, Apakah Anda sudah pernah bergabung dengan mereka atau tidak terpikirkah untuk bergabung dengan mereka atau program yang dilakukan itu berbeda dengan apa yang Anda harapkan atau bagaimana? Ya, terima kasih Kak. Ini pertanyaan yang sangat kritis sekali. Saya senang sekali mendengar pertanyaan ini. Tentunya setiap
organisasi memiliki keunikan masing-masing. Misalnya Read Aloud Jakbar itu mereka terfokuskan untuk aktivitas memanggil guest teacher untuk membacakan buku kepada anak-anak seperti itu. Terus ada juga yang 1001 buku itu lebih tentang kuantitas buku yang disebarkan ke sekolah-sekolah maupun perpustakaan-perpustakaan seperti itu Kak. Eh, Tentunya saya ingin sekali nantinya bergabung dengan mereka. Em, dan em, memang kalau untuk mengenai programnya itu memang program saya agak sedikit berbeda jika seperti yang sudah saya jelaskan bahwa saya itu ingin membangun sebuah platform dan tentunya platform itu belum ada sebelumnya. Tapi saya sangat terbuka jika nanti saya bisa berdiskusi dengan mereka. Apa sih hal-hal yang bisa kita sama-sama lakukan untuk supaya program ini platform ini berjalan lancar dan juga nanti bisa merangkul mereka juga seperti itu Kak. Apalagi mereka kan justru senior dari saya. Saya justru ingin banyak belajar dari mereka. Kenapa tidak sekarang? Sebetulnya saya sekali kepo mencari-cari tahu tentang platform-platform tersebut. Namun saat ini saya merasa memang saya sebagai praktisi dengan kesibukan saya mengajar dan juga saya sebagai seorang ibu, saya belum memiliki apa ya, em, belum bisa saat ini saya bisa bekerja sama dengan mereka. Tapi nanti saya ingin memberitahu, saya ingin menawarkan ide ini loh. Ketika saya memang sudah siap secara matang gitu, secara wawasan, secara planning juga sudah terencana gitu. Sementara saat ini masih initial stage dan ingin saya pelajari dulu di Monash University. Itulah karena apa saya ingin sekali mengambil studi S2. Oke. Iya, saya juga baca bahwa Anda adalah seorang ibu. Kalau boleh tahu, sudah berapa anaknya? Dua, satu? Saya memiliki satu anak yang saat ini berumur 2 tahun. Wah, masih sangat kecil ya. Mungkin ini juga jadi concern saya bahwa nanti Anda kan ke luar negeri. Apakah Anda akan mengajak anak Anda atau bagaimana? Ya, saya dan suami banyak berdiskusi mengenai ini dan tentunya rencana utama kami adalah begitu mudah-mudahan saya mendapatkan letter of guarantee dari LPDP dan saya apply visa sebagai pelajar, saya ingin anak dan suami saya juga mendaftar sebagai visa dependent. Kami juga sudah mempersiapkan dana untuk itu. Dan juga kami sudah membicarakan bagaimana caranya untuk tetap hadir dalam tumbuh kembang anak kami biar bisa optimal seperti itu Kak. Oke. Justru menurut saya umur 2 tahun adalah umur yang sangat tepat untuk kami bisa ke sana bersama-sama seperti itu Kak. Oke. Kenapa kok paling tepat umur segitu? Ya, karena saat ini anak saya masih mudah menyerap bahasa satu. Kemudian suami saya juga masih bisa memonitor perkembangannya sendiri. Nanti kami bisa saling tolong menolong untuk kapan sih waktunya saya yang menjaga anak, kapan suami saya akan menjaga anak, seperti itu Kak. Eh, jadi menurut saya justru anak umur 2 tahun sebelum dia sekolah masih bisa kita pegang bersama-sama gitu Kak. Oke. Lalu untuk suami, apakah lanjut bekerja atau ada bisa work from online atau bagaimana? Ya, saat ini memang suami saya itu sudah WFH, tapi memang kadang masih perlu datang ke kantornya untuk meeting. Namun sebetulnya yang kami rencanakan adalah begitu sampai di sana, suami saya bisa bekerja eh, yang sesuai dengan jadwal kuliah saya nanti gitu Kak. Kami juga sudah banyak berdiskusi dengan para awardee yang ada di sana dan mereka bilang ada beberapa pekerjaan yang bisa cocok untuk suami-suami para awardee biar nantinya bisa pas pulang bisa sambil jaga anak seperti itu Kak. Jadi inginnya suami saya langsung mencari kerja nanti begitu kami sudah settle juga dengan akomodasi di sana. Begitu Kak. Oke, berarti sudah dipikirkan ya. Oke, baguslah kalau begitu. Lalu untuk terkait tidak hanya pas kuliah ya yang harus dibicarakan, tentunya pasti setelah kuliah juga Anda masih tetap role sebagai ibu tentunya tidak lepas begitu. Dan tentunya dibarengi juga menjadi guru, masih menjadi guru ya. Saya baca juga di esainya masih ingin melanjutkan untuk mengajar, kemudian di sela-sela mengajar akan bangun platform. Bagaimana Anda menyeimbangkan menjadi seorang ibu, kemudian menjadi leader juga nantinya ya, hopefully menjadi leader dalam pembangunan platform ini. Bagaimana Anda menyeimbangkan tersebut menjadi guru, menjadi ibu dan juga menjadi leader dalam gerakan inovatif ini? Ya, baik Kak. Ini pertanyaan yang sangat membuat saya bisa memikirkan time management yang sangat, yaitu
adalah hal yang sangat penting gitu ya Kak. Tentunya nanti ketika saya menjadi guru, saya juga ingin mengkomunikasikan hal ini kepada sekolah. Saat ini pun sebetulnya saya sudah menginformasikan pihak sekolah bahwa saya ingin melanjutkan studi seperti itu. Dan memang sekolah kami itu juga merupakan salah satu dari sekolah penggerak yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek seperti itu. Karenanya justru saya ingin dengan mengkomunikasikan ini dengan sekolah, saya berharap saya bisa diberikan waktu waktu yang cukup juga di sekolah di sela-sela saya mengajar untuk dapat pelan-pelan mengembangkan platform ini. Justru saya ingin merangkul sekolah juga. Ini loh yang sedang saya kerjakan seperti itu. Jadi nanti mungkin workload saya juga bisa diseimbangkan juga diselaraskan dengan pekerjaan saya untuk membangun platform ini. Kemudian untuk sebagai seorang ibu, tentunya saya sudah selalu menceritakan impian ini kepada suami saya, dan memang justru suami dan anak merupakan supporter terbesar untuk ini. Um, jadi kemungkinan besar suami saya akan turut membantu dalam menjaga anak saya seperti itu. Saya pun juga justru ingin nanti misalnya nanti ada sosialisasi, saya ingin melibatkan anak dan suami untuk bisa datang juga. Jadi justru anak melihat dari kecil, oh ibu saya sedang memperjuangkan sesuatu nih, dan ini memang kedepannya untuk anak bangsa, anak saya adalah salah satu dari banyaknya anak bangsa di Indonesia gitu. Jadi justru dia akan melihat perjuangan ibunya menurut saya. Gitu Kak, terima kasih. Oke, baik. Saya mau tahu lebih lanjut ini terkait pengalamannya dulu sempat mungkin bukan berantem dengan teman kerja ya, lebih ke menyesal terhadap apa atau sikap yang dilakukan pada teman yang kerja ya. Mungkin bisa diceritakan detailnya dan bagaimana saat ini kondisi Anda dengan rekan tersebut. Baik, terima kasih Kak. Ini saya pun jadi nostalgia. Terima kasih sekali dengan pertanyaannya. Jadi memang saat itu kami memiliki sebuah tensi gitu Kak. Saya mungkin menyebutnya tensi ya. Karena saya memiliki rekan kerja yang jika bisa distereotipkan, karena kepala sekolah saat itu menstereotipkan dia sebagai seorang yang berasal dari Turki Timur, yang mana orangnya biasanya keras dan punya kemauan yang begitu besar gitu. Tapi dia juga saat itu sangatlah demanding dan bossy gitu ke saya Kak. Sementara saya sebagai foreign teacher diberikan uh, jam mengajar yang sangat banyak. Dari 40 total jam pelajaran seminggu, saya tuh 30 jam. Sementara dia hanya 12, tapi dia tuh setiap bertemu saya inginnya saya tuh serve dia gitu. Dia minta saya fotokopiin material dia, atau dia ingin minta saya guntingin sesuatu. Akhirnya saya mengambil sikap. Jadi saya karena waktu itu tidak bisa berani dengan tegas bilang tidak, saya tuh ada hal lain yang ingin saya lakukan. Saya lebih memilih untuk um, mundur pelan-pelan, tidak ingin terlalu dekat dengan dia. Namun ternyata dia malah mengambil kesimpulan lain mungkin ya. Karena setelah itu sikap dia ke saya berubah. Kemudian di setiap meeting-meeting di kurang respect yang ngebentak saya gitu. Jadi kami tidak bisa untuk membangun departemen English kami seperti itu. Beberapa kali sempat saya bilang ke kepala sekolah ingin mediasi, namun dia juga mungkin dalam keadaan capek, saya juga capek. Jadi kita tidak mendapatkan titik tengah seperti itu. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk jalan di jalan masing-masing. Menurut saya jika mengkomunikasikan dengan cool headed, dengan kepala dingin gitu, kita bisa apa ya Kak, memikirkan kepentingan bersama yang lebih besar supaya mungkin English department bisa lebih maju lagi seperti itu. Jadi banyak banget yang dipelajari dari hal itu. Sampai sekarang pun ketika saya berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja, saya selalu mengingat hal hari-hari itu gitu. Gimana sih kalau saya emang merasa ada yang kurang nyaman, saya komunikasikan saja, tapi dengan logika gitu, bukan dengan perasaan yang menggebu-gebu gitu Kak. Jadi saat ini gimana dengan rekan tersebut? Apakah masih berhubungan atau beliau pindah atau bagaimana? Ya, rekan tersebut memang setelah 1 semester bekerja, dia melanjutkan studi S2 di Bulgaria, dan kami tidak
ada kontak lagi setelah itu. Tapi sebetulnya sebelum dia pergi pun saya sudah bilang ke dia, saya minta maaf jika mungkin ada hal-hal yang saya ucapkan yang salah. Eh, Namun saya juga punya pikiran saya sendiri yang mungkin sekarang saya tidak bisa jelaskan karena saya juga lagi dalam keadaan yang bukan yang baik-baik saja gitu. Seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya kita sudah ada semacam percakapan formal untuk terakhir kalinya untuk kita berdua seperti itu. Oke, mungkin saya balik sedikit ya ke platformnya tadi. Tadi menarik sekali karena nyebutin platform, platform digital. Ya, Sebelumnya sudah pernahkah? Oh ya, sudah aman? Oke. ya sudah. Kalau ada minum boleh minum dulu. Jadi terkait platform ini, apakah sebelumnya sudah pernah membuat platform seperti ini? Membuat ya, bukan memakai. Kalau membuat belum pernah. Saat ini seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan, saya masih di initial stage, yaitu saya mengobservasi platform-platform yang sudah ada. Seperti itu, Oke. Kak. Apakah sudah ada mencari koneksi atau orang yang mampu bekerja sama dengan Anda? Saat ini untuk teman-teman di bidang IT, di bidang ilustrator dan penulisan buku sudah ada sebetulnya, Kak. Dan saya juga sudah menceritakan saya tuh punya visi dan mimpi ini loh untuk Indonesia. Kira-kira nanti mau bantu nggak ya? Mereka bilang call me whenever you can, call me whenever you're ready seperti itu. Dan saat ini pun saya banyak um, ber berinteraksi dengan awardee-awardee LPDP karena memang menurut saya nanti jika saya harap saya bisa menjadi salah satu awardee juga, nanti saya bisa membangun relasi dengan talent-talent dari awardee LPDP juga seperti itu, Kak. Oke. Kalau koneksi yang tadi sebelumnya yang selain dari awardee itu taunya dari mana? Kenal mereka dari mana? Kalau yang untuk IT, beberapa teman itu teman kuliah saya waktu di Turki. Saat ini juga dia banyak membangun website-website. Dia bekerja sama dengan orang Jerman untuk membangun. Waktu itu sih dia proyeknya adalah membuat semacam konsultasi health consultation yang online gitu, Kak, untuk orang Jerman seperti itu. Kalau untuk teman-teman untuk pembuatan buku, saya punya seorang teman yang juga seorang ibu seperti saya dan dia merupakan ilustrator buku anak, Kak. Jadi memang menurut saya itu sangat relevan. Saya sih sempat cerita ke dia juga. Tapi saya cerita kalau saya mau S2 dulu semacam itu, Kak. Oke. Kalau gitu saya pengen tahu bagaimana jika misalnya worst case banget tidak diterima di LPDP, apa yang Anda lakukan? Baik, Kak. Em, Ya, ini pertanyaan yang sangat membuat saya bisa refleksi diri. Tentunya saya sebelumnya pun eh, sempat ditolak ya sama LPDP karena ini adalah ketiga kalinya saya mencoba. Dan justru dengan saya belum diberikan kesempatan sama LPDP, saya banyak bisa mempersiapkan diri untuk lebih matang lagi. Saya benar-benar mengulik platform yang sekarang saya pakai untuk mengajar literasi di kelas. Saya banyak mengambil membaca-baca juga banyak buku-buku seperti practical pedagogy. Saya banyak membaca-baca juga tentang organisasi-organisasi apa yang sudah ada di Indonesia yang bergerak di bidang literasi. Seperti itu, Kak. Namun memang saya uh, bukan orang yang ingin menyerah jika saya tidak diterima sekarang sama LPDP. Saya akan mencoba lagi di tahap berikutnya. Seperti itu. Begitu, Kak. Untuk pergi ke Australia karena sekarang saya punya LOA, mungkin nanti ada satu lagi beasiswa yaitu AAS. Tapi sebetulnya untuk kenapa saya memilih LPDP karena LPDP punya visi misi yang sama dengan saya karena kita sama-sama orang Indonesia seperti itu dan kita punya sama-sama ingin membangun negeri kita bersama gitu, Kak. Jadi saya sih ingin fokusnya ke LPDP lagi, Kak. Gitu. Oke, berarti nyoba LPDP tahap berikutnya ya. Lalu Ya, LOA-nya bagaimana? Kan sudah dapat LOA. iya, LOA itu bisa di-defer em, kapanpun. Saya juga sudah sempat cerita kepada Monash bahwa saya sekarang sedang memperjuangkan beasiswa. Jadi saya bisa menerima kan setelah mendapat LOA itu kan kita harus menjawab kalau kita menerima LOA tersebut atau tidak. Saya bilang kalau saya sedang memperjuangkan beasiswa terlebih dahulu dan nanti saya akan kabari lagi. Begitu, Kak.
Saya Hmm. juga sudah konsultasi dengan IELTS IDP, bagaimana sih jika saya misalnya worst case-nya seperti yang kakak bilang, saya tidak diterima, ya dia bisa membantu juga untuk proses differnya. Hmm. Oke, ada alasan tertentu kah kenapa memilih di Australia? Kenapa kan sebelumnya sudah pernah di Turki ya gitu? Kenapa nggak mungkin ke Turki atau ke negara lain? Kenapa di Australia? Ya, ada beberapa poin kenapa saya memilih Australia pada awalnya. Satu adalah karena reputasi pendidikan di Australia yang terstandarisasi, walaupun itu adalah negara yang benua yang sangat besar, tapi dari satu sekolah ke sekolah lainnya terstandarisasi, dan itu yang ingin saya bisa lakukan juga di Indonesia dengan melalui platform digital itu, supaya setiap anak bisa mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan material yang personalized untuk perkembangan diri anak itu, seperti itu Kak. Saya banyak mendapatkan blog-blog dari Australia dan juga praktisi-praktisi kelas di Australia yang sangat menginspirasi, dan saya juga mengetahui the science of reading tuh dari beberapa guru di Australia, dan bagaimana sih caranya mengajari literasi yang begitu menarik seperti itu. Jadi saya pada awalnya memang sangat tertarik dengan semacam kayak game based learningnya Australia, terus pengajaran phonics learningnya juga itu sangat menarik. Jadi saat itu saya ketika saya mengerucut pengen S2 kemana tuh, yang saya lihat tuh selalu Australia. Maaf Kak, ada satu poin terakhir, yaitu juga dari segi PISA, yaitu asesmen mengenai ada literasi, ada numerik. Literasi Australia pun masuk di 20 besar. Jadi saya yakin Australia adalah salah satu universitas tempat yang negara yang tepat gitu untuk saya berkecimpung di dunia pendidikan. Terima kasih Kak. Oke. Kemudian ini disebutin juga kalau memang sebagai maybe I will switch to in English ya, because as an Oh English sure. teacher, we Yes. often get confused like about our nationality, like is Indonesian important? And you also mentioned about Pancasila students profile, the Pancasila profile. Yeah, so based on this, so you want to strengthen the Pancasila profile, is that true? Yes, that's absolutely true, Kak. That's exactly the point of why I want to establish this platform. It's because I want this platform to be specifically for Indonesian people that will boost their characteristics about being independent, and then critical thinking. I want them to grow as the Pancasila Pancasila students profile have elaborated. That's what I really wanted. And yes, I did teach this class. Last year we created a project. So it's like it was like a project, right? The class, the P5 class. We created a project about anti-bullying. That is also one of the aspects that I really wanted to emphasize in our platform. Some of the books will highlight this topic because it's still an ongoing, um, unfortunately, an ongoing issue in Indonesia. Okay, maybe the last question I would like to know is about what is Sure. your biggest achievement in academic? Yeah. Um, when it comes to academic, I believe that my whole 4 year when I was studying in Turkey was one of my biggest achievements. Not only because of the numbers that I reached during those 4 years study, but also about the love of learning that I built within myself. So when I wanted to go to Turkey, I had this mission to be to be thirsty for knowledge, and I believe that this person that I built was the biggest achievement, because I realized that learning is not only about acquiring knowledge, but also about about our enthusiasm of learning. And I also want to inspire other kids in Indonesia to love learning it as well. Yeah, so the biggest achievement is those 4 years of study in Turkey.
Okay, thank you. I think that's all from me. Would you like to add some statement before we finish this interview? Yes, would you like to hear it in English or in bahasa Indonesia? Whichever you are comfortable with. Baik, saya akan switch lagi ke bahasa Indonesia. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan ini untuk memberikan closing statement. Dan juga saya apresiasi kesabaran dan antusiasme kakak untuk mendengarkan cerita dan visi saya. Uh, jadi closing statement saya adalah uh, saya sangat percaya diri bahwa saya bisa menjadi individu yang akan berkontribusi banyak untuk Indonesia. Karenanya saya percaya bahwa saya layak untuk mendapatkan bantuan dana dari LPDP, dan saya sudah memiliki timeline yang sangat jelas untuk rencana kontribusi yang ingin saya berikan kepada Indonesia. Dan Monash University dengan programnya Educational Leadership, saya yakin adalah course yang tepat untuk saya dapat mengembangkan wawasan saya untuk menjadi pemimpin yang kuat di bidang riset, di skills kepemimpinan saya, dan juga mengenai konten platform saya tersebut. Begitu Kak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika saya memiliki kesalahan-kesalahan kata. Semoga hari Kakak menyenangkan dan Kakak sangat menikmati wawancara kita hari ini. Terima kasih Kak.